Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, kelompok 4, mata kuliah Agama Islam 2, kelas 3D. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Yuk simak videonya. Masuk ke dalam poin latar belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Islam datang sebagai agama untuk kepentingan duniawi dan ukhrawi secara menyeluruh. Seperti halnya ayat tersebut yang menekankan bahwasanya Islam sangat mencintai kebersihan. Dalam ayat tersebut, terdeskripsi betapa sifat manusia yang sangat dicintai Allah adalah orang yang memelihara kesehatan dengan menjaga kebersihan. Berawal dari kebersihan, akan timbul status kesehatan yang menghadirkan kesejahteraan. Islam menghendaki umatnya untuk melakukan kebersihan secara menyeluruh. Dengan demikian, akan timbul status kehidupan yang baik secara individu maupun secara masyarakat yang sehat dan sejahtera lahir dan batin. Orang yang dapat menjaga kesehatannya lahir dan batin tentu akan memiliki kekebalan sempurna dari berbagai penyakit. Jika setiap muslim memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatannya masing-masing, maka akan tercipta suatu kondisi kesehatan dalam suatu masyarakat. Mengingat hubungan yang kita jaga tidak hanya hablum minallah, melainkan juga hablum minannas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan kita demi kebaikan masyarakat bersama. Baik, di sini saya akan membacakan rumusan masalah pada topik kelompok kami kali ini. Yang pertama yaitu bagaimana upaya peningkatan kesehatan masyarakat dalam perspektif Islam. Yang kedua, bagaimana strategi promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Yang ketiga, bagaimana upaya peningkatan kesehatan lingkungan menurut perspektif Islam. Yang keempat, bagaimana upaya peningkatan promosi kesehatan menurut perspektif Islam. Dan yang kelima, bagaimana pola kependudukan menurut perspektif Islam. Lalu di sini saya akan membacakan tujuan pada topik kelompok kali ini. Yang pertama yaitu untuk mengetahui apa saja upaya peningkatan kesehatan masyarakat dalam perspektif Islam. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana strategi promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan kesehatan lingkungan dalam perspektif Islam. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan promosi kesehatan dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana pola kependudukan dalam perspektif Islam. Lalu di sini saya juga akan membacakan manfaat pada topik kali ini. Yang pertama ada manfaat untuk penulis, yaitu yang pertama menambah pengetahuan mengenai upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dalam perspektif Islam. Yang kedua, memunculkan ide-ide baru mengenai konsep peningkatan kesehatan masyarakat yang tentunya berguna dalam kemajuan agama Islam dan tentunya kesehatan masyarakat. Lalu yang kedua di sini ada bagi pembaca. Yang pertama yaitu agar dapat memahami pentingnya upaya kesehatan masyarakat dalam perspektif Islam. Lalu yang kedua di sini juga untuk meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya upaya kesehatan masyarakat dalam perspektif Islam. Kesehatan menurut WHO 1947 adalah suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat menurut Undang-Undang 23 tahun 1992 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Definisi kesehatan itu lebih luas dan holistik, seperti yang diusulkan oleh WHO yang menjadi dasar untuk pendekatan ilmu kesehatan masyarakat yang berusaha untuk memahami, memelihara, dan meningkatkan kesehatan populasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Selanjutnya adalah definisi ilmu kesehatan masyarakat atau public health menurut Profesor Winslow, Lever and Clark 1958 adalah ilmu dan seni mencegah penyakit memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, perorganisasian pelayanan medis, dan keperawatan untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit, dan pengembangan aspek sosial yang
yang dimana itu akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya. Yang ketiga, kita membahas tentang epidemiologi kesehatan. Ada Quran surat Al-Asyura ayat 80 yang menjelaskan tentang dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan. Intinya semua di dunia ini ketika sedang merasakan sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Dokter hanyalah perantara saja. Terus yang keempat yaitu kesehatan lingkungan. Islam mengajarkan umatnya untuk melindungi dan menjaga alam dan lingkungan. Pada masa kekhalifahan peradaban Islam di Semenanjung Arab memiliki dan menjaga kawasan konservasi yang disebut hima. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep kesehatan masyarakat menurut perspektif Islam. Yang pertama tentang kebersihan pakaian. Seorang muslim hendaknya memiliki pola hidup yang bersih dan sehat yang menjadi mujahid yang gigih dan mewujudkan pribadi yang bersih, terutama tentang kebersihan pakaian seperti yang disebutkan dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4. Yang kedua tentang kualitas makanan. Al-Quran menekankan bahwa makanan itu harus memenuhi kualitas halalan thayyiban, yaitu halal dan baik. Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh agama, seperti babi, bangkai, darah, ataupun makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan. Menurut WHO, promosi kesehatan merupakan proses yang mengupayakan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mengendalikan faktor kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatannya. Tujuan utamanya untuk memberikan informasi pada tingkat lebih lanjut yang dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program yang dirancang oleh pemerintah dan meningkatkan kualitas kesehatan baik kesehatan individu maupun masyarakat. Promosi kesehatan juga memiliki fungsi sebagai penyaring informasi langsung di tingkat masyarakat yang dapat menjadi media efektif guna mengumpulkan data dan informasi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Dengan hadis itu kita bisa tahu bahwa masih banyak manusia yang lalai ataupun tertipu dengan kedua hal tersebut. Mereka butuh dorongan dan bantuan dari orang lain agar senantiasa menjaga kesehatan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Bagaimana Islam melakukan promosi dalam kesehatan? Dengan pendekatan promosi kesehatan yang didasarkan pada 3 konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid, syariat, dan akhlak. Tauhid mengajarkan bahwa kesehatan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk tidak dapat hidup tanpa nikmat dari Allah. Kita harus mensyukuri nikmat Allah itu dengan menjaga dan meningkatkan kesehatan tersebut. Yang berikutnya, menurut syariat atau konsep syariat, yaitu mengatur tata cara hidup sehat seperti menjaga kebersihan, menghindari makanan yang haram, dan berolahraga. Untuk menghindari makanan yang haram telah disebutkan dalam Al-Quran, yaitu mengharamkan mengonsumsi babi. Dari artikel yang saya baca, kenapa babi itu diharamkan secara ilmiah? Salah satunya adalah struktur DNA daging babi memiliki kemiripan dengan struktur DNA manusia. Kesamaan struktur tersebut membuat daging babi sulit dicerna oleh proses metabolisme tubuh manusia. Memakan daging babi dapat dinilai sama dengan kanibal dan dikhawatirkan bisa mengakibatkan kelainan pada generasi berikutnya.
Yang terakhir dari ketiga konsep dasar tersebut yaitu akhlak. Akhlak mengajarkan bahwa menjaga kesehatan adalah hal yang penting dan merupakan akhlak yang baik. Dan yang terakhir dari ketiga konsep tersebut yaitu akhlak. Akhlak atau perilaku mengajarkan kita bahwa menjaga kesehatan merupakan hal yang baik dan merupakan tanggung jawab setiap individu. Salah satu akhlak atau perilaku yang dianjurkan oleh Nabi yaitu pada saat tidur kita dianjurkan menghadap ke kanan karena dapat memperlancar kerja jantung dan hati. Selain itu, proses metabolisme tubuh serta detoksifikasi saat tidur akan lebih lancar saat badan kita miring ke kanan saat tidur. Sejak awal, Islam telah mengajarkan pada umatnya bahwa berperilaku hidup bersih dan sehat merupakan hal yang sangat penting. Kebersihan sebagian dari iman, menunjukkan bahwa kebersihan ialah suatu yang sangat penting dalam Islam dan dalam kaitannya dengan kesehatan. Maka dari itu perlu upaya promosi kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Salah satu metode promosi kesehatan dalam Islam adalah penyampaian ajakan hidup sehat melalui dakwah yang dilakukan oleh para mubalik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 104, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Promosi kesehatan ialah suatu seruan atau ajakan untuk melakukan kebajikan, karena kesehatan merupakan hal dasar yang harus dimiliki seseorang agar bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan baik. Secara umum, pemberdayaan masyarakat memiliki arti mengubah masyarakat dari tidak mampu menjadi berdaya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya dan agama. Islam merupakan ajaran yang bersifat robaniyah yang tidak akan lekang oleh zaman, serta menjadi solusi dari segala bentuk tantangan zaman. Maka dari itu, Islam juga memiliki konsep pembangunan atau pemberdayaan masyarakat. Dalam artikel jurnal Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Bajul Mati, Gajah Rejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat berbasis Islami yang dilatar belakangi oleh kondisi ketidakberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan rendahnya minat akan proses pendidikan formal, kemiskinan sistematik, serta rendahnya minat akan aktualisasi keruhanian agama. Dengan latar belakang tersebut, maka dapat dilakukan program pemberdayaan masyarakat berupa pos daya atau pos pemberdaya yang berbasis di masjid, dipusatkan di pos daya harapan Masjid Al-Azhar Bajul Mati. Dengan program tersebut, masyarakat pesisir sangat optimis dalam mendayagunakan segala potensi lokal untuk menuju perubahan yang konstruktif dan inspiratif. Keberadaan pos daya ini sendiri menjadi suatu upaya pemberdayaan yang efektif dengan keikutsertaan masyarakat yang berperan aktif dalam menjalankan program. Arah pemberdayaan dari pos daya mandiri ini sendiri itu berawal dari meningkatkan ilmu pengetahuan, pendidikan yang mengutamakan kepada basis agama Islam bagi masyarakat sebagai kesadaran memahami sunatullah menuju penguatan keimanan, yakni melalui dakwah penyebaran luasan ajaran agama Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bina suasana adalah upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Dalam Islam, telah mensyariatkan bahwa pengikutnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Salah satu contoh dari bina suasana perspektif Islam yaitu dengan menyumbangkan hartanya untuk membangun pembangunan jamban agar masyarakat tidak lagi buang air besar sembarangan, hingga membantu menjadi sukarelawan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan untuk memberi dukungan moral kepada mereka yang membutuhkan.
Advokasi yaitu suatu usaha yang terorganisir untuk suatu perubahan yang sistematis dalam menyikapi suatu kebijakan, regulasi atau pelaksanaannya. Advokasi secara umum kaitannya dengan Islam dapat didukung dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 104, At-Taubah ayat 71, dan An-Nisa ayat 114. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Itu ialah bunyi Al-Imran ayat 104. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh nyata sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk selalu menjaga kesehatan dengan berbagai upaya. Salah satunya dengan imunisasi. Tenaga kesehatan dapat melakukan advokasi kepada stakeholder seperti Dinas Kesehatan serta Majelis Ulama Indonesia untuk menguji keamanan dan kehalalan vaksin untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dan juga mendukung pengeluaran kebijakan untuk melakukan wajib imunisasi pada bayi dan balita. Hal ini dapat didasari dengan hadis dari Abu Darda. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram. Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Islam. Dalam artikel jurnal Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat berbasis Islami yang dilatar belakangi oleh kondisi ketidakberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan rendahnya minat akan proses pendidikan formal, kemiskinan sistemik, serta rendahnya minat akan proses pendidikan formal, serta rendahnya aktualisasi keruhanian agama. Dengan latar belakang tersebut, maka dapat dilakukan program pemberdayaan masyarakat berupa posdaya, pos pemberdaya, berbasis masjid yang dipusatkan di Posdaya Harapan Masjid Al-Azhar, Bajulmati. Melalui program tersebut, masyarakat pesisir Pantai Gedangan optimis dalam mendayagunakan segala potensi lokal untuk menuju perubahan yang konstruktif dan inspiratif tentunya. Bina suasana dalam perspektif Islam. Islam telah mensyariatkan pengikutnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada para kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang yang memerlukan pertolongan atau bantuan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan orang-orang yang memerdekakan, hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, serta orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Merdeka itulah orang-orang yang benar dalam imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Salah satu contohnya ialah dengan menyumbangkan hartanya untuk membantu pembangunan jamban agar masyarakat tidak lagi buang air besar sembarangan, hingga membantu menjadi sukarelawan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan untuk memberikan dukungan moral kepada mereka yang membutuhkan. Selanjutnya, advokasi dalam perspektif Islam. Advokasi secara umum kaitannya dengan Islam dapat didukung dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran, seperti pada Quran Surat Al-Imran ayat 104, Quran Surat At-Taubah ayat 71, dan Quran Surat An-Nisa ayat 114. Contoh nyata, sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk selalu menjaga kesehatan dengan berbagai upaya, salah satunya yaitu melalui imunisasi. Tenaga kesehatan dapat melakukan advokasi kepada stakeholder seperti Dinas Kesehatan serta Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut dengan MUI, untuk menguji keamanan dan kehalalan vaksin untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dan juga mendukung pengeluaran kebijakan untuk melakukan wajib imunisasi pada bayi dan balita. Hal ini dapat didasari dengan hadis dari Abu Darda. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya peningkatan kesehatan lingkungan dalam perspektif Islam. Ilmu kesehatan lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari keterkaitan antara faktor kesehatan dengan faktor lingkungan. Al-Quran sendiri telah memerintahkan agar manusia dapat memelihara dan merawat lingkungan, karena jika tidak, maka akan timbul bencana yang pada akhirnya dapat merugikan manusia itu sendiri. Hal ini telah diterangkan pada Quran Surat Rum ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tafsir tersebut menerangkan bahwa telah terjadi perusakan di daratan dan di lautan, sedangkan Allah tidak segan-segan untuk memberi peringatan kepada hambanya agar mereka dapat menghentikan perbuatan yang dapat merusak alam tersebut, entah dari bencana ataupun dari kejadian-kejadian penyakit alam. Isu mengenai kerusakan lingkungan juga telah disinggung pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Dari ayat tersebut dapat diambil pokok yang menjadi dasar pandangan Islam dalam pencemaran lingkungan. Islam memandang manusia sebagai sosok yang dapat berbuat kerusakan sekaligus dapat mencegah terjadinya kerusakan tersebut. Oleh karena itu, disinilah Islam sangat menekankan manusia untuk dapat melakukan pencegahan terhadap kerusakan tersebut, bukan malah menjadi aktor yang dapat merusak keadaan alam. Berikutnya yaitu pembahasan terkait pola kependudukan menurut Islam. Pada Undang-Undang Dasar Nomor 26 tahun 1945 disyaratkan bahwa penduduk sebagai warga negara dan orang asing yang tinggal di Indonesia, sedangkan menurut BPS penduduk diartikan sebagai orang yang tinggal di Indonesia selama kurang dari 6 bulan hingga 6 bulan yang bertujuan untuk berdomisili di Indonesia. Pola kependudukan ini seringkali dikaitkan dengan kesehatan reproduksi wanita. Kenapa dikaitkan dengan kesehatan reproduksi wanita? Karena kesehatan reproduksi wanita sendiri dapat mempengaruhi pola kependudukan di Indonesia. Yang pertama yaitu apabila kesehatan reproduksi wanita di Indonesia sangat rendah akan meningkatkan prevalensi penyakit yang disebabkan oleh kesehatan reproduksi, maka akan mengurangi jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan apabila kesehatan reproduksi wanita tersebut telah baik dan bagus di Indonesia, akan berdampak pembengkakan atau population bomb atau meningkatkan jumlah populasi di Indonesia. Terkait hubungan antara Islam dan pola kependudukan ini dapat diambil dari salah satu konsep atau pandangan yang diajarkan oleh Islam. Salah satu tersebut yaitu konsep pengendalian penduduk. Yang dimaksud dengan konsep pengendalian penduduk ini adalah beberapa upaya atau cara untuk mengatur pertumbuhan penduduk agar sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Maksud dari konsep tersebut adalah Islam ini mengajarkan bahwa setiap manusia itu berhak untuk hidup dan memiliki kewajiban dalam kehidupannya. Bukan terkait hak dan kehidupan saja, tetapi manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan keharmonisan lingkungan hidup tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa upaya yang telah diajarkan oleh agama Islam. Cara-cara yang telah diajarkan seperti melakukan pernikahan yang sehat dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu menghindari perbuatan zina atau perselingkuhan atau tidak setia dengan pasangan. Dan cara yang ketiga yaitu memperhatikan kesehatan reproduksi. Dengan 3 cara tersebut, pengendalian penduduk atau mengontrol jumlah penduduk di Indonesia ini akan lebih baik. Dengan itu, Islam menekankan bahwa pentingnya memberikan hak dan sosial dan ekonomi kepada setiap individu, termasuk hak atas hidupnya dan tanggung jawab atas hidupnya. Namun, kembali lagi ditekankan bahwa pertanggungjawaban atas keseimbangan dan keharmonisan lingkungan itu lebih penting daripada hak dan kewajiban tersebut. Terima kasih. Baik, bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam Islam menjaga kesehatan dianggap sebagai bentuk syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Upaya meningkatkan kesehatan melibatkan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ini mencakup pendidikan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi kebijakan publik. Islam juga menghubungkan kesehatan dengan akhlak yang baik, termasuk menjaga kebersihan, kualitas makanan, dan kebersihan lingkungan. Dengan melibatkan masyarakat melalui pendidikan dan pemberdayaan, Islam berupaya
mencapai tujuan promosi kesehatan dan menjaga kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat. Sarannya yaitu promosi kesehatan dalam perspektif Islam menekankan menjaga kesehatan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Ini melibatkan nilai-nilai Islam, kebersihan, dan pendidikan kesehatan. Kerjasama antara pemerintah dan organisasi keagamaan penting untuk menyampaikan informasi kesehatan. Pendidikan kesehatan berbasis Islam membantu pemahaman holistik. Prinsip-prinsip ini mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan dan hidup sehat sesuai nilai agama.